sejahtera bagi kita semua. Saya Medi Paat dari Bangka Belitung. Selamat datang di channel YouTube Mahanaim. Anda bersama saya dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor. Di Tuhan, setiap Anda yang menyaksikan program ini, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberi judul untuk renungan kali ini, yaitu tetap bertahan. Sebelumnya kita baca Alkitab terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13, firman Allah berkata demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, saudaraku yang menyaksikan program ini, saya percaya Anda semua adalah orang yang rindu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini berkata bahwa keselamatan itu hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, hanya mereka lah yang memiliki keselamatan ini. Tapi mereka yang tidak bertahan, tentunya saya percaya mereka tidak akan pernah memiliki keselamatan itu. Tapi memang kita berkata bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ini membuktikan bahwa bertahan itu tidaklah mudah, tapi bertahan itu memerlukan perjuangan. Banyak orang yang memilih untuk mundur, banyak orang yang memilih untuk tidak mau berjuang, karena bukan hal yang mudah untuk berjuang. Ada dua hal kenapa orang bisa gagal di dalam mereka mengiring Tuhan. Yang pertama, secara kelihatan kita melihat orang di akhir hidupnya dia memutuskan untuk tidak mau percaya Tuhan. Di akhir hidupnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Meskipun orang tersebut dia kelihatan setia, kelihatan awal-awalnya dia sungguh-sungguh, tetapi pada akhirnya ada orang yang mengundurkan diri dan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi ada kegagalan yang kedua yang tidak kelihatan, yaitu orang-orang yang masih tetap melayani Tuhan, orang-orang yang masih tetap setia, orang-orang yang masih sepertinya kelihatan tetap aktif di dalam mereka beribadah. Tetapi kalau kita memperhatikannya, kita melihat mereka adalah orang-orang yang gagal. Kenapa saya katakan demikian? Mereka adalah orang-orang yang gagal karena mereka adalah orang-orang yang awal-awalnya menggebu-gebu datang kepada Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya mereka lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dia berubah. Pertamanya untuk Tuhan, tiba-tiba dia melakukan semuanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ada juga yang orang yang tetap terus melayani Tuhan, tetap terus setia, tetapi di kehidupan sehari-harinya, di rumah tangganya, dia adalah orang yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sampai akhir hidupnya dia tidak berubah. Nah, saya mau katakan ini adalah orang-orang juga yang mengalami kegagalan. Nah, saya percaya kita semua tidak ingin mengalami kegagalan. Sebab itu kita mau mempelajari kenapa orang-orang tersebut mengalami kegagalan. Yang pertama, karena kita belajar bersama-sama, kita buka di dalam ini kenapa mereka mengalami kegagalan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ada orang-orang yang mengikut Tuhan, dia tidak menyadari hal demikian, sehingga dia mengalami kegagalan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Mengikuti jejaknya, di sini dikatakan dia telah menderita. Nah, banyak orang mengikut Tuhan bahwa pikiran mereka kalau ikut Tuhan itu kita akan hidup senang-senang, kita akan hidup, bukan berarti ikut Tuhan tidak senang, tapi maksudnya hidup mereka itu mereka berfokus mereka akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, ini dan itu.
sebenarnya fokus mereka hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya ketika orang memilih untuk mengikut Tuhan, sebenarnya orang tersebut harus juga memilih mengikuti jejaknya. Ada banyak orang yang ingin mengikut Tuhan, tapi memiliki kehidupannya sendiri. Sebab itu Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita melihat seorang Paulus yang mengalami begitu banyak penderitaan, dia tidak mengalami kegagalan. Begitu juga dengan Rasul Petrus, walaupun awalnya Petrus pernah mengalami kegagalan. Kenapa? Tetapi dia setelah itu dia mengalami perubahan hidup. Karena ini ternyata yang dia sadari, bahwa mengikut Tuhan adalah mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya. Sehingga kalau kita menyadari ini, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, kita nggak akan pernah berfokus ke diri sendiri. Kita akan tidak pernah menjadikan diri sendiri ini sebagai fokus utama kita, menyenangkan diri kita. Yaitu fokus utama kita, bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita semua menyadari hal ini, kita semua akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, tentunya mengapa orang-orang tersebut mampu menghadapi hal-hal itu? Kenapa orang-orang tersebut mampu menghadapi persoalan, menghadapi ujian, tantangan, seperti Paulus yang mampu menghadapi ujian dan tantangan, dan rasul-rasul yang lain? Karena mereka mengalami perubahan pikiran, atau mereka mengalami perubahan arah, di mana mereka berubah dari cara hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Arah mereka, orientasi berpikir mereka berubah. Dan sebab itu kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Filipi 2 Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, kalau kita menyadari hal ini, ketika kita mau mengikut Tuhan, berarti kita mengikuti jejaknya. Berarti kita mengubah pandangan kita. Yang dulunya kita memandang kepada diri sendiri atau memuaskan hidup kita, tetapi ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus memuaskan hati Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani perasaan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Karena apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyadari hal ini, semua yang kita lakukan hanya untuk diri kita. Saya mau setia supaya saya diberkati. Saya mau setia supaya saya mau semakin diberkati secara luar biasa. Nah, akan terus mengalami hal demikian. Tetapi kalau kita sudah berubah cara berpikir, saya mau melayani, saya mau setia, karena saya mau mengikuti jejaknya Tuhan, yaitu menyenangkan Bapa sampai akhir hidupnya. Ini yang harus kita teladani. Nah, kita melihat ada juga orang-orang yang mengalami kegagalan karena cara berpikir mereka tidak berubah. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi contoh bagi kita semestinya, contoh yang jelas bahwa orang-orang tersebut mereka tidak mengalami keberhasilan di dalam mengiring Tuhan. Mereka tidak menemukan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena cara berpikir mereka yang tidak berubah. Mereka di padang gurun, mereka hanya ingin memuaskan kehidupan mereka, tetapi mereka tidak ingin memuaskan keinginan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Persungut-sungutanlah yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Sebab itu ada perkataan-perkataan, jika engkau Tuhan, maka engkau harus menyediakan ini dan itu dan ini. Membuat tentunya mereka tidak mendapatkan perjanjian itu. Ada juga di dalam perjanjian baru, seorang yang bernama Yudas juga mengalami kegagalan. Meskipun pada waktu itu dia mengikut Tuhan, dia mengikuti Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti jejak Tuhan. Kenapa? Dia sedang mengikuti Tuhan, tetapi cara berpikirnya dia tidak merubah cara berpikir.
tidak memalingkan caranya berpikir, dia tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sehingga apa yang terjadi, dia juga mengalami kegagalan. Seorang Yudas yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Saudaraku yang menyaksikan program ini, mungkin Anda di hari-hari ini juga mengalami hal demikian. Anda mulai ragu, kecewa. Kenapa? Karena kenapa kok doa saya tidak dijawab? Kenapa saya mengalami kesulitan yang demikian? Kenapa Tuhan, hidup saya ini tidak pernah merasakan kebahagiaan? Berarti Anda ada di posisi kegagalan yang kedua. Kenapa? Karena Anda tidak memahami kenapa Anda dipanggil. Anda berarti masih memiliki pandangan kehidupan yang lama. Kalau Anda mau keberhasilan itu, Anda harus memalingkan, merubah cara berpikir Anda, atau orientasi berpikir Anda harus Anda ubah. Di sini dikatakan di dalam Filipi tadi, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam pikiran Kristus Yesus? Yaitu pikirannya hanyalah ingin memuaskan hati Bapa. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi teladan kita, bagaimana kita akan berhasil. Yesus menghadapi persoalan yang luar biasa. Yesus menghadapi tantangan ujian. Bahkan ketika dia mau disalib, dia sampai mengalami pergumulan yang begitu berat. Tetapi ketika tetap terus dia mengarahkan pandangan dia kepada Bapa, dia mengalami keberhasilan, sehingga Yesus dimuliakan dan dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Nah, kita yang mengikuti dia, bagaimana supaya kita mengalami keadaan sama seperti dia? Kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di hari-hari ini, saudaraku, kalau Anda mau naruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat dalam Kristus Yesus, pencobaan, persoalan, tantangan, ujian itu tidak akan pernah melemahkan imanmu. Justru itu akan membuat engkau semakin bersemangat. Semakin kita diuji, semakin kita dicobai, kita akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang menjadi keinginan kita, saya percaya, yaitu memuaskan hati Tuhan seperti Yesus yang memuaskan hati Bapa di dalam setiap kehendaknya. Sebab itu Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan tugasnya. Nah, kita juga harus demikian, memiliki pikiran, pandangan yang berubah. Nah, kalau kita masih belum berubah pandangan kita, saya percaya meskipun kita tetap setia, meskipun kita tetap ada di dalam pelayanan, kita akan menjadi orang-orang yang gagal pada akhirnya. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai alat kita untuk kita memuaskan, atau pelayanan kita manfaatkan untuk memuaskan diri kita. Tetapi kalau kita mengalami perubahan, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Sebab itu di dalam Roma 12 pasal yang kedua, kita baca satu ayat ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di dalam bahasa Inggris, mindset, atau berubahlah cara berpikirmu. Supaya apa? Supaya kita sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini menjadi kuncinya, saudaraku. Berubah orientasi berpikir kita ketika kita mengiring Tuhan. Jangan sampai kita orientasi masih sama dengan orientasi yang lama. Yaitu apa? Ya supaya, saya mau ikut Tuhan supaya saya diberkati. Bukan berarti kita mengikut Tuhan kita tidak diberkati. Saya percaya Anda yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda akan mengalami berkat Tuhan. Tetapi bukan itu menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana melakukan kehendaknya, mengikuti jejaknya. Dan saya percaya kalau kita melakukan itu, kita akan didapati oleh Tuhan setia. Saudaraku yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada, mungkin di hari-hari ini Anda mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi ketika Anda mengubah cara berpikir Anda, saya percaya Anda akan tetap terus bertahan di dalam Dia. Jangan sampai Anda tetap melayani aktif dan tetap menjadi orang yang setia, tetapi pada akhirnya Anda dinyatakan orang yang gagal. Tuhan bilang, kenyal engkau daripada aku, engkau yang membuat kejahatan.
Kita tidak sanggup melakukan kebenaran. Kenapa? Karena cara berpikir kita masih yang lama. Sebab itu saya tantang Anda yang mendengarkan program ini, menyaksikan program ini, mari kita bersama merubah cara berpikir kita. Dan saya percaya Anda yang merubah cara berpikir, Anda menjadi orang-orang yang luar biasa, yang tetap bertahan dan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam Mahanaim.